Saudari dan saudara yang terkasih, sudahkah Anda minum Yakult hari ini? Itu pertanyaan dalam dunia periklanan Tempo Due Loe. Kalau dalam konteks Injil hari ini, sudahkah Anda bersikap sebagai pribadi yang taat aturan hari ini? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Entah taat aturan dalam berkendaraan, dalam bekerja, dan dalam hal lainnya. Lebih lanjut lagi bisa ditanya, sudahkah Anda taat aturan dengan bijaksana? Nah, ini mah lebih dalam lagi. Biasanya berhadapan dengan hukum, aturan, dan adat kebiasaan, kita merasa seperti ada sesuatu yang mengekang dan membatasi ruang gerak kita. Dan memang tidak sedikit orang yang merasa tidak nyaman, bahkan tidak bebas dan leluasa ketika hidupnya mulai bersinggungan dengan aturan. Ya, namanya aturan, jadinya merasa kayak diatur-atur gitu. Seakan harus mengikuti sesuatu yang bukan kehendak tulus pribadi. Kenyataan ini membuka peluang bagi pelanggaran hukum, penyalahgunaan aturan, ataupun ketaatan yang kaku. Orang-orang Farisi menjadi gambaran para penganut hukum yang kaku dalam kasus Injil hari ini. Mereka mengkritik Yesus dan murid-muridnya karena memetik gandum pada hari Sabat. Yesus menanggapi dengan mengingatkan mereka bahwa Sabat dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Memang aturan ada untuk membuat kehidupan manusia semakin teratur dan berkualitas. Tetapi tak jarang terjadi benturan nilai tatkala berhadapan dengan hal-hal yang tidak kalah penting, malah bahkan lebih penting. Dan diminta dari kita untuk bijaksana dalam memilah dan memilih. Pada titik ini, orang Farisi belum bisa menemukan nilai di balik semua aturan yang ada. Lebih lagi, perkataan Yesus tadi menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang hati Allah yang sesungguhnya. Yesus hendak menunjukkan bahwa iman yang benar bukanlah tentang ketaatan yang kaku terhadap aturan, tetapi bagaimana merangkul belas kasih Allah dan hidup di dalamnya. Orang-orang Farisi yang dibutakan oleh kesempitan pemikiran mereka gagal melihat gambaran yang lebih besar ini. Gereja Katolik memiliki hukumnya sendiri, tetapi landasannya adalah cinta kasih. Sejatinya kita tidak hanya bermain kaku dengan semua butir aturan, tetapi lebih dari itu ada kebijakan pastoral yang diambil, sehingga kasih itu boleh terwujud. Kadang ada orang berpikir bahwa hidup beragama itu baik kalau sudah menaati peraturan dan perintah-perintah secara harafiah. Hal ini menjadikan hidup keagamaan menjadi begitu kaku dan malah kurang manusiawi. Bahkan ada orang yang justru menderita dan terancam kematian karena menjalankan peraturan agama yang tidak tepat. Sedangkan Tuhan menghendaki belas kasihan, pengampunan, dan keselamatan manusia dengan menjalankan dan menghayati perintah-perintahnya. Saudari dan saudara yang terkasih, kita bukan diajak untuk menganggap remeh hukum dan aturan yang berlaku. Tetapi sebaliknya kita dihantar untuk sampai kepada kebijaksanaan dalam membuat pilihan dan mengambil keputusan. Maka tidak berlebihan untuk mengatakan, taatilah peraturan dan bijaksanalah dalam menjalankannya. Ingat, mobil ambulans biasanya kebal terhadap lampu merah. Bukan karena pengemudinya sengaja dengan sadar dan mau melanggar aturan, tetapi sekali lagi ada prioritas nilai yang dijadikan sebagai fokus dan tujuan untuk digapai. Selamat menjalankan aturan dengan bijaksana. Tuhan memberkati.